Selamat malam, Rama Ramani Kalyanamita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih atas semangatnya untuk kembali bergabung di kelas Abhidhamma bab 3, pertemuan keempat. Hari ini Jumat 29 Oktober tahun 2021. Ya, tentu kita masih ingat masih pembahasan Pakinaka serba-serbi yang sangat menarik karena kita tahu Pakinaka ini sedang dibahas mengenai cita dan cetasika yang terkait dengan perasaan atau wedana. Kemarin kita sudah tahu bahwa perasaan tidak bisa kita pungkiri pasti akan muncul karena adanya kontak atau pasa melalui 6 landasan indera kita dengan objek. Yang paling penting adalah bagaimana saat wedana muncul, menyadari dan amati agar tidak menimbulkan akusala kama. Ya, kemarin Romo pun mengingatkan bahwa perasaan ini bisa muncul dari 11 hal, ya, bisa dari masa lalu, masa depan, masa kini, dan seterusnya. Ada 11 item kalau kita perhatikan di pertemuan ketiga. Lalu kita memasuki perasaan yang muncul di Ahetuka 18. Nah, kalau bicara Ahetuka Cita 18, kami percaya Rama Ramani Kalyanamita sudah tergambar ya. Ada 7 bulatan hijau wipaka. Bulatan hijau pasti wipaka ya. 7 bulatan hijau, 8 bulatan hijau, dan 3 bulatan kuning. Ya, semuanya memiliki wedana UPK kecuali di Santirana yaitu Somanasa dan di Hasitupada Somanasa. Jadi ada 16 wedana dan 16 UPK wedananya dan ada 2 yang Somanasa. Nah, permasalahannya Romo mengingatkan bahwa Pancawinyana yang seharusnya wedananya UPK atau netral, tetapi karena kita tidak waspadai malah muncul perasaan domanasa ya pada saat kita berinteraksi. Jadi seringkali karena tidak waspada akan muncul perasaan patiga, perasaan tidak kebencian atau domanasa, perasaan tidak suka. Nah, ini semoga bukan hanya sekedar teori, mari sama-sama kita praktekkan termasuk saya pada saat bekerja di dalam rekan kerja mungkin akan muncul perasaan tidak suka dengan rekan kerja. Untung kita sudah belajar Pakinaka, khususnya bagaimana menyikapi perasaan sehingga bisa lebih baik lagi dalam menyikapinya. Semoga Rama Ramani Kalyanamita juga mengalami hal yang sama. Sadhu. Baik, mengawali kelas seperti biasa kita akan buka dengan pembacaan nama Karapata. Mari kita bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Baik, terima kasih Romo Ardi, teman-teman sedharma sekalian, para Romo Ramani sekalian. Mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.
Hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021. Mungkin ini pertemuan Jumat yang terakhir karena Jumat depan Yang Mulia Bhante Anukamsa kembali mengisi materi kita ya, materi bab 9. Jadi ini adalah pertemuan Jumat yang terakhir karena Jumat depan Bhante Anuk sekali lagi akan menggunakan kelas hari kita ini ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat whiteboard kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Pakinaka dari sisi Wedana ya. Di sisi Wedana. Sebentar saya tes 1 2. Dek, hang. Suara Romo terdengar ya. Halo, hang ini sebentar. Sudah di stop. Jadi coba. Tunggu sebentar ya, ini mungkin handphone saya masih hang banget ini. Ya, silakan Romo. Oke. Baik ya. Tadi komputernya hang. Oke, lanjut ya, kita hari ini melanjutkan materi Pakinaka ya. Teman-teman sekalian. Pakinaka. Pakinaka itu adalah membahas cita dan cita-sika dari 6 faktor ya. Dan faktor kita hari ini masih kita bahas pertama adalah faktornya adalah faktor Wedana. Wedana itu adalah perasaan. Dan nanti kita akan bicara Wedana perasaan ini di mana? Di batin kan? Kalau ini di batin, maka tentu ada cita dan cetasika. Gitu ya. Nah, kita kemarin sudah bahas ya keluarga cita dulu ya. Kita bahas keluarga cita kemarin. Di cita ada 89, 121. Cita yang 89, 121 itu kita baru bahas keluarganya, keluarga Kama Wacara. Kama Wacara cita 54. Ya. Di Kama Wacara cita 54 ini kita sudah bahas keluarga Akusala cita 12. Dan keluarga kemarin adalah keluarga Ahetuka. Cita 18. Nah, hari ini kita akan membahas keluarganya adalah keluarga Sobana. Cita 24. Ya. Boleh pakai warna biru, Romo? Oh ya, oke, thank you. Nah, kita akan membahas keluarga Sobana. Cita 24. Keluarga Sobana cita 24 itu dibagi 3 keluarga kecil. Ada keluarga yang namanya Maha Kusala. Ada keluarga Maha Vipaka. Ada keluarga Maha Kiriya. Jumlahnya berapa citanya? Masing-masing citanya, ini Kiriya ini citanya cita 8, yang Maha Kiriya juga sama, citanya 8, yang Maha Kusala juga citanya 8. Karena kita sedang ngomongin perasaan, Wedana, atau perasaan,
Maka perasaan itu dibagi menjadi dua, ya. Di perasaan di batin kan dibagi dua. Yang atas, ya, yang atas ini, 4 yang atas ini adalah somanasa. Yang bawah itu UPK. Sama juga untuk kasus wipaka. Yang atas itu somanasa. Yang bawah itu UPK. Berlaku juga sama untuk yang kiriya, ya. Yang atas itu somanasa. Yang bawah adalah UPK. Jadi kualitas batin ini dibagi dua, ini juga dibagi dua, ini dibagi dua. Ya. Yang ini semua adalah somanasa. Yang atas somanasa, yang atas somanasa, yang bawah, yang atas juga somanasa. Tapi untuk yang bawah, ini UPK. Yang bawah semua UPK. Nah, sekarang kita berbicara apa itu keluarga Sobana, ya. Sobana ini artinya adalah indah. Indah. Ya. Karena indah ini maka orang bilangnya selalu adalah kusala. Perbuatan baik, ya. Selain indah juga terlatih. Ya. Selain indah terlatih, ya, teman-teman. Perbuatan baik ini kan ada mahakusala nih. Yang warna biru nih, ya. Ada kalimat MKU nih, mahakusala nih. Sebenarnya ada 10 perbuatan baik, kan? Kita pernah belajar. Perbuatan baik itu ada dasa kusala pata, gitu, ya. Kusala pata, dan ada juga dasa punya kiryawatu. Ya. Kalau kita berbicara dasa balapata 10, dasa punya kiryawatu 10, ya. Mungkin dasa punya kiryawatu itu kita pernah belajar, ada dana, gitu kan. Ada sila, dana sila, nekama, ada panya, ada wirya, ada kanti, ada dana sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, kebenaran, ya. Ada aditana, ada meta, ada UPK. Ya, dasa parami itu, Romo. Iya, dasa punya kiryawatu, ya, dasa parami. Dasa punya kiryawatu sama dengan dasa parami. Romo, ya, hampir sama, ya. Hampir sama dengan dasa parami, ya. Dasa parami. Kalau dasa kusala pata tidak membunuh, panatipata, ya. Tidak. Karena kalau gini, kalau dasa punya kiryawatu, dasa kusala kama pata itu kan ada yang melalui waci, ada yang melalui waci, ada yang melalui kaya, ada yang melalui saya hapus mestinya adalah kaya dulu, ya. Ada yang melalui kaya, ada yang melalui waci, ucapan, ada yang melalui mano, batin, ya. Yang melalui kaya tubuh itu adalah
tidak membunuh, panatipata, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Untuk yang waci ada 4, ya, tidak berbohong, tidak bergunjing, tidak fitnah, hoak, terakhir adalah omong kosong, ya. Tidak bicara kasar ya Romo. Oh, kasar. Bergunjing termasuk itu ya. Hoak. Oh, kasar. Ya, Termasuk tidak bicara gunjing kasar sama tidak marah-marah. Romo. kasar. Kayaknya begini tidak bergunjing itu termasuk omong kosong, ya. Iya. Lalu yang mano ada, kalau kita bicara mano ada 3, ya. Ya, yang pertama adalah memiliki tidak menahan dari kamaraga, ya, nafsu indriawi, dari nafsu, pikiran yang penuh dengan nafsu, dari pikiran yang penuh dengan kebencian, dia pada dan punya pandangan benar. Sama itu, ya. Lihat, perbuatan baiknya ada 10. Tapi bulatan kusalanya ada 8. Dari 8 itu 4 yang somanasa, lalu 4 lagi yang UPK, ya. Saya hapus yang ini dulu nih biar teman-teman tahu. Ini kan pelajaran yang sudah kita pelajari di bab 1, ya. Saya ingin mengajak teman-teman begini. Kenapa sih kita perlu belajar tentang melihat kesadaran dari sisi perasaan, gitu kan, ya? Melihat kesadaran dari sisi perasaan. Kan ini yang paling mudah kita rasakan. Paling mudah untuk kita ketahui, kan? Semua perasaan, semua kesadaran yang diliputi oleh perasaan itu kan sangat mudah untuk kita ketahui. Nah, karena dia sangat mudah untuk kita ketahui, kita perlu tahu pada saat kita berbuat baik itu salah, ya. Pada saat kita berbuat baik, kenapa kita mesti tahu perasaan kita pada saat kita berbuat baik nih, ya. Pada saat kita berbuat baik, kenapa kita mesti tahu perasaan yang ada, yang muncul pada saat itu? Perasaan yang muncul saat itu, kenapa harus tahu? Karena nanti ada kualitas. Perasaan ini menentukan kualitas dari perbuatan. Dari kama. Kualitas kama itu ditentukan oleh yang namanya perasaan. Ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan ketemu di bab 4 Citawiti. Bayangkan nanti pengaruhnya perasaan itu juga berpengaruh di Tadarama. Ya, tapi saya tidak mengatakan hari ini, ya. Nanti tunggu saja bab 4-nya. Tapi yang jelas, teman-teman sekalian, kenapa saya ingin mengatakan kepada teman-teman seperti itu, bahwa perbuatan baik kita itu sangat dipengaruhi oleh perasaan itu dominan, karena teman-teman kita tahu pernah belajar di bab 1, ya, tentang Mahakusala Cita. Saya sekarang kalau angka ini saya pindahin, bulatan yang saya pindahin kan nih, saya bulatin besar. Saya pindahkan yang ini, ya. Yang 4 biru ini saya pindahkan. Yang 4 biru di bawah juga saya pindahkan. Ya, ini adalah kesadaran
kesadaran pada saat kita melakukan kebajikan. Tentu kebajikan itu akarnya, nanti setelah kita belajar perasaan, kita belajar akar. Tapi kita tidak bicara akar, ya, kita bicara perasaan. Kesadaran pada saat kita melakukan kebajikan. Nah, pada saat kita kesadaran melakukan kebajikan itu, sangat dipengaruhi dong. Pada saat kita melakukan kesadaran yang muncul pada saat melakukan kebajikan itu, sangat dipengaruhi oleh perasaan. Kenapa perasaan begitu dominan? Karena biasanya kita melihat objeknya. Kalau objeknya dia sangga, karena pada saat matahari ini kita bicara katina, ya, katina kala ya. Nah, karena objeknya sangga, mungkin perasaan kita senang sekali. Tapi kalau proyeknya, misalnya proyeknya bukan sangga, mungkin kita somanasa, tapi mungkin tidak sesenang kita berdana kepada sangga. Ya. Bulan Katina ini kan bulan yang paling bagus buat umat Buddha untuk melakukan kebajikan di ladang yang subur, gitu kan? Nah, salah satunya adalah berdana. Nah, kita ambil contoh tentang dana ya. Contohnya adalah dana. Dari dasar paramita itu atau dasar punya kirawat itu, yang paling gampang kita lakukan sudah berdana. Ya. Karena berdana ini bisa saja dilakukan oleh orang yang bermoralitas, tetapi juga berdana bisa saja dilakukan oleh orang yang tidak bermoral. Cerita-cerita terkait dengan rampok, yang merampok, terus juga dia membagikan hasil rampokannya kepada fakir miskin di cerita-cerita Betawi kuno, ya ada si Pitung dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa ternyata dana itu bisa saja dilakukan oleh siapa saja. Ya. Tapi kualitas berdana ini juga sangat dipengaruhi pada saat berdana, pada saat sebelum berdana, dan pada saat sesudah berdana. Kenapa kok bisa begitu sih, Romo? Kita bicara kemarin kan ya, bahwa perasaan itu sangat dipengaruhi oleh di dalam kitab Wibangga adalah atita pacukana anagata bahira olarikang wasukumangwa. Gitu kan? Ya, perasaan itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu, sekarang, akan datang, jauh dekat, internal, eksternal, terus apa kasar, halus, tinggi, rendah, dan jauh dekat. Ada 11 tuh ya. Kalau teman-teman masih ingat. Nah, betul kan? Wow, pada saat kita berdana ini kan sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Lihat dulu bantainya siapa. Kalau bantainya misalnya para samanera aja, perasaan nanti tidak sedikit senang sama ketika mendengar misalnya ada biku favorit Anda, ya. Saya yakin kita sama-sama punya biku favorit misalnya. Pada saat ada biku itu datang, wiharanya penuh. Tapi pada saat biku favoritnya nggak datang, wihara sudah mengumumkan saja berkali-kali melalui WhatsApp, melalui media sosial lain, tetap aja tidak penuh ya. Memang figur itu sangat mempengaruhi. Nah, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itulah maka kalau pada saat kita berbuat baik ini nih, pada saat berdana ini ada 3 komponen ini yang harus diperhatikan. Ya. Nah, dari 3 komponen ini, teman-teman sekalian, dari 3 komponen ini tentu ya, dari 3 komponen ini tentu yang paling penting kalau kita berbicara perbuatan baik ya, bagaimana kita bisa menjaga perasaan kita setelah selesai berdana. Ini yang paling penting. Kalau teman-teman bisa menguasai perasaannya, saya pakai gambar hati ya. Kalau teman-teman bisa menguasai perasaan teman-teman pada saat setelah berdana, masih dengan penuh kesenangan, maka perbuatan baik Anda powerful. Powerful, ya. Atau superior. Ya. Perbuatan baik Anda superior. Kenapa Anda bisa perbuatan baik superior? Karena
bagaimana Anda bisa menjaga konsistensi perasaan itu yang susah. Jarak dari rumah kita ke wihara kan lumayan jauh ya. Sekarang aja ada media Zoom ya, ada media online. Berdana itu misalnya karena di masa pandemi COVID ini mereka boleh berdana diwakili oleh pengurus misalnya begitu ya. Karena kita keterbatasan tempat ya. Untung level PPKM kita kan sudah diturunkan di level 2 di seluruh nasional ya. Sebenarnya setelah level 2 itu pasti kita sebenarnya boleh bertatap muka kan gitu. Tapi sekali lagi ada saja yang masih worry, masih ketakutan. Dan sehingga akhirnya pengurus wihara melakukan sebuah terobosan, dananya dalam bentuk uang, tapi dipersembahkannya dalam bentuk jatuh pacaya misalnya, entah itu jubah, entah itu bol, entah itu kebutuhan obat-obatan dan sebagainya. Nah, yang jelas semua hal seperti ini memang terjadi hampir di semua wihara. Mengingat apa? Mengingat keterbatasan tempat tadi. Nah, tapi kalau kita berbicara di agama Buddha nanti berdana dengan tangan langsung itu penting ya. Kalau kita menyerahkan sendiri dengan dana yang kita serahkan itu, dengan dana yang diwakili oleh pengurus, Anda untuk mempersepsikan atau mengkonsepkan perasaan Anda sangat susah ya. Karena ketika Anda menyerahkan dana itu kepada sangga dan pada saat itu Anda ketahuan gimana perasaan Anda pada saat melakukan berdana itu. Dan sesudah Anda berdana, setelah Anda namaskara, melakukan anumodana, saat Anda pulang ke rumah, perasaan Anda masih bagaimana? Apakah masih senang atau tidak? Nah, perasaan itu sangat mempengaruhi, sehingga akhirnya perbuatan yang tiga komponen ini harus dipenuhi nih. Dan karena masa pandemi COVID ini, susah ya kita melihat puba cetana, munca cetana, apara cetana. Bahkan karena kesibukan kita, misalnya, online-nya Katina saja kita tidak nonton gitu, kita tidak ikut siaran langsungnya, sehingga tidak timbul perasaan yang somanasa akhirnya, dan jadinya perbuatan baik kita tidak superior. Maka dari itu mudah-mudahan kita berharap pandemi COVID ini segera berakhir supaya kita bisa kembali tatap muka ya, berbuat baik dengan menyerahkan secara langsung dari tangan sendiri, sehingga timbul tiga komponen tadi, itu komponen puba cetana, munca cetana, dan apara cetana itu harus dengan penuh kesenangan gitu ya. Karena ini sekali lagi ya teman-teman ya, saya coba hapus nih. Kita bicara ada sebuah wihara misalnya gitu ya. Di wihara ini ada Katina Kala. Saya mengatakan Katina Kala itu berdana di musim Katina ya. Karena tidak semua wihara menjalankan Katina secara peraturan winaya kan, harus minimal 4 orang biku. Dan kita tahu ya, dengan wasa dengan 4 orang biku itu kan jarang sekali. Rata-rata di wihara ini karena jumlah biku terbatas, sementara jumlah wihara penuh, ya biku-biku kadang berwasa hanya 1 atau 2 orang saja. Nah teman-teman, ketika kita berdana Katina Kala di wihara misalnya, yang datang ini kebetulan orangnya sangat banyak, ya, sesuai dengan protokol kesehatan tentu ya misalnya. Nah ya dengan jumlah biku yang sama, ya dengan jumlah biku mungkin yang sesuai dengan sangga gitu kan. Misalnya begitu ada 5 orang biku misalnya. Pada saat Anda berdana biku tersebut, padahal bikunya sama nih. Bikunya sama, wiharanya sama, tapi umat yang hadir ini teman-teman, pada saat nanti dia melakukan kebajikan, dilihatnya hanya komponen 3. Ya. Munca cetana, gitu kan? Dilihatnya cuma munca cetana. Munca cetana. Puba cetana dulu ya. Puba cetana ya.
Saya hapus supaya jangan salah. Ya, ada puba cetana, munca cetana, apara cetana. Nanti kita bicara lagi di bab 4, ada lagi yang namanya apara, para cetana. Nah, ini nanti kita bahas di bab 4 ya. Tapi lihat dulu nih, pada saat berdana, di semua yang dalam satu ruangan dhamma sala ini, kualitas batinnya kan berbeda-beda. Karena kita pernah belajar ada perenungan terhadap dhamma loh. Perenungan terhadap dhamma itu, kalau teman-teman masih ingat, dhamma hanya dapat diselami. Hanya dapat diselami oleh para bijaksana. Kalau kita bicara bijaksana, berarti mereka yang datang ke wihara udah bijaksana nih ya. Oleh para bijaksana, tapi dalam batin masing-masing. Dalam batin masing-masing. Walaupun mungkin ada 50 orang sesuai dengan protokol kesehatan, misalnya yang datang di hari Katina Kala misalnya itu, tapi nanti puba cetananya terkait dengan apa? Apa ini semua? Terkait dengan wedana, perasaan. Apakah dia dengan somanasa, ataukah dengan UPK, atau bisa saja domanasa. Anak kita bisa saja domanasa. Kenapa? Diajak ikut Katina sama papahnya, padahal sedang nonton drama Korea misalnya. Ya, bisa saja itu terjadi, teman-teman. Nah, kualitas ini menentukan, ya, sehingga di hari yang sama di Katina, ya, di hari Katina gitu kan, hari persembahan jubah misalnya, di hari Katina itu di hari yang sama itu, tapi pada saat nanti dia masak berbuah wipaka warna hijau, buahnya belum tentu sama, belum tentu sama hasilnya. Walaupun berdananya di biku yang sama, di wihara yang sama, di waktu yang sama. Dia bisa saja berbeda. Kenapa? Karena ini nih, ubah cetana, munca cetana, apara cetana ini, perasaan masing-masing umat ini berbeda-beda. Nah, jadi dari cerita ini, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, apa manfaat kita belajar Pakinaka? Kita belajar serba-serbi dari fenomena batin terkait dengan perasaan, atau dikenal sebagai wedana. Apa sekarang manfaat? Perasaan menentukan kualitas. Perasaan menentukan hasil. Nah, kalau gitu, dengan saya belajar serba-serbi Pakinaka tentang fenomena batin, maka mulai hari ini saya bertekad. Kita harus beraditana. Apa tekad kita? Tekad kita, sebelum saya melakukan kebajikan, perasaan kubanya, kuba cetananya, harus somanasa. Pada saat saya melakukannya, perasaan saya harus kondisikan penuh dengan somanasa. Dan setelah saya berdana atau setelah saya melakukan kebaikan, apara cetana, saya bisa mengkondisikan juga batin yang somanasa. Ini somanasa semua nih. Ya, somanasa semua nih. Sebelum, pada saat, sesudah mengkondisikan somanasa terus-menerus, maka perbuatan baik Anda jadi superior. Ya, jadi super. Anda melakukan kuba cetananya sudah jauh-jauh hari, saya mau berdana Katina di wihara. Terus pada saat Anda berdana Katina. Misalnya pengurus wihara memaksa Anda, bukan memaksa, pengurus wihara mengarahkan Anda
untuk berdana kepada samanera kecil misalnya. Padahal Anda niatnya mau berdana kepada biku junior, biku senior. Padahal Anda punya niat berdananya kepada biku favorit Anda. Tapi karena acara itu begitu panjang dan umat yang hadir cukup banyak, tiba-tiba pada saat Anda berdana, Anda diarahkan ke, kalau lihat biku kan paling gampang ya, lihat biku itu kan yang paling sisi sebelah kiri kita, berarti dia yang wasanya besar. Semakin di sisi kanan kita, berarti beliau wasanya kecil. Wasa itu adalah senioritas seorang biku. Ya. Pada saat Anda selesai berdana karena diarahkan oleh oleh panitia ke biku junior, ya, perasaan Anda ternyata galau, bukannya somanasa tapi jadi UPK. Ya, hanya sedikit kesenangan. Nah, pada saat perasaan Anda hanya sedikit kesenangan, wow, perbuatan baik ini tidak lagi bicara superior, tapi jadi inferior. Ya, jadi inferior. Jadi sangat rendah. Padahal Anda sudah berjuang pada saat sebulan sebelum berdana, sudah Anda kondisikan pikiran Anda 5 menit atau 10 menit Anda pas mau berdana, jalan dari ruang dhammasala menuju tempat biku itu menyerahkan dana, Anda sudah terus pemanasa. Pas di depan biku, ternyata Anda diarahkan ke tempat lain, ke biku junior, Anda menjadi galau, perasaan Anda tadinya somanasa, tiba-tiba jadi UPK. Nah, kalau ketika jadi UPK ini, maka perbuatan Anda jadi inferior, gitu, ya. Jadi inferior. Ya. Kalau jadi inferior, jadi rendah kualitasnya, turun. Nah, kalau turun sekarang, rugi kita ya, kita rugi. Saya kata kalau kita bicara untung rugi, nggak boleh sih sebenarnya. Tapi kan ini kita bicara jadinya, semakin kita belajar abhidhamma, semakin kita belajar pakinaka tentang kondisi, tentang akar, tentang perasaan, tentang landasan dan sebagainya, akan mengarahkan kita menjadi berbuat baik dengan cermat dan cerdas. Kan ada orang yang bekerja dengan capek-capek, bekerja berat sama bekerja cerdas kan beda. Nah, perbuatan baik yang kita lakukan kalau kita belajar abhidhamma, kita bisa berbuat baik dengan cerdas. Kenapa cerdas? Karena kita bisa memilih lahan, memilih kondisi kualitas batin supaya hasilnya superior. Kalau Anda tidak belajar abhidhamma sekarang, tidak memahami tentang fenomena batin, berdana ya begitu, dan yang namanya dana adalah ya serahin aja. Itu kan banyak umat Buddha seperti itu. Ya. Tidak banyak para biku, para pandita yang mengerti abhidhamma mungkin tidak mengajarkan ini kepada umatnya. Padahal kita kan berharap, karena kita masih seorang putujana ya, dana yang kita lakukan berharap berbuah kan? Karena kita masih putujana ya. Sekali lagi kata kita masih orang yang tidak tercerahkan. Apa yang saya tanam, saya berharap akan saya memetik buah di masa mendatang. Padahal Anda sudah menanamnya di ladang yang subur, karena para biku sangga adalah ladang yang subur. Anda sudah mempersiapkan mencangkunya sudah 1 bulan yang lalu. Pada saat Anda tanam itu pohon Anda senang, tapi pada saat Anda selesai Anda bernanam pohon, lalu Anda tiba-tiba nengok, oh dia mah sebelah kanan mah dikasih kesempatan berdana kepada yang lebih senior, saya kok junior, Anda timbul benci. Oh pengurus wihara ini berarti sentimen sama saya. Oh pengurus wihara berarti nggak senang sama saya. Ya kita bangun persepsi kita, sehingga kualitas batin kita yang tadinya somanasa
jadi UPK. Nah, kalau gitu gimana? Rugi siapa? Kita rugi. Padahal ketika kita berdana katina adalah berdana kepada sangga. Apa itu sangga? Sangga adalah kumpulan. Kita belajar Abhidhamma ini termasuk kelompok sangga sebenarnya. Ya. Grup WA kita itu sangga. Karena sangga itu adalah kumpulan. Karena sangga itu sebenarnya kalau kita berbicara, di Buddha mengatakan ada sangga itu dibagi dua. Ada Arya Sangga, ada Samuti Sangga. Yang Buddha maksud kalimat sangga di sini kumpulan para bhikkhu adalah kumpulan Arya Sangga. Kumpulan Arya Sangga dari masa lalu atita, masa yang akan datang, dan masa sekarang. Dari atita, pacupana, anagata. Ya, gitu teman-teman sekalian. Nah, katina dana, katina kala adalah berdana kepada sangga. Mereka yang datang di wihara itu mewakili sangga. Tidak hanya sangga yang hadir pada saat ini. Dia mewakili sangga di zaman Sang Buddha dan mewakili sangga di masa yang akan datang. Makanya kita tahu kan menanam kepada sangga itu adalah sangga siswa kalimatnya Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupatipanno Nayap Samati Nayapatipano begitu ya kita kalimatnya bicaranya Arya Sangga yang punya berkelakuan baik, yang punya budi luhur dan sebagainya. Ya itu kan mencerminkan kalau kita berdana kepada sangga kan sangga di sini kan berarti punya moralitas yang bagus. Karena dia seorang punya moralitas yang baik, menjalankan 227 sila, paraminya luar biasa, gitu ya. Nah, sayang kalau Anda tidak bicara. Kalau Anda tidak belajar Abhidhamma, yang Anda lihat berdana itu adalah cari bante yang hebat, cari bante yang favorit, cari bante yang hopeng sama Anda, cari bante yang senang sama Anda. Kalau bantenya nggak senang, bantenya nggak suka sama ceramahnya, bantenya tidak ganteng, Anda tidak berbuat baik hatinya. Jadi Anda ini bukan umat siapa kalau gitu? Umat bante atau umat Buddha gitu ya. Banyak orang selalu begitu. Ya itu pun ada di zaman Sang Buddha kayak begitu memang ya. Kita perlu tahu di zaman Sang Buddha itu ada kelompok sangga yang menyukai Ananda. Mereka yang suka akan belajar sama Ananda. Mereka yang senang dengan kesaktian akan kumpul sama teman-teman yang Bante Monggalana. Yang bijaksana ketemu Sariputta. Ya, Buddha pernah mengatakan begitu. Di para bhikkhu pun seperti itu. Ya, teman-teman sekalian. Kita di Wirasasana Subhasita kita ini kan di Wirasasana ya. Yang suka Abhidhamma, yang nggak suka ya nggak suka. Ya, itu memang sudah terjadi. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman, Wedana punya peranan penting pada saat kita melakukan kebaikan. Apalagi kebaikannya disertai dengan akar. Contoh nih ya teman-teman ya. Kita bicara maha kusala cita 8. Di maha kusala cita 8 dibagi 2. Yang somanasa ya. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat ya. Ini kan perbuatan baik ini kan dibagi 3 kan.
Dibagi apa, Romo? Kita lihat, pernah belajar, kalau masih ingat ya. 1, 2, 3. Ya, 4 mestinya ya. Yang pertama, dilihat akarnya. Dilihat perasaannya. Dilihat dorongannya. Dilihat pandangannya. Ya, sekarang kita dilihat akarnya nih. Kalau dilihat di akar, berarti semua perbuatan baik di sisi sebelah kiri Anda, akarnya 3. Yaitu aloba, adosa, amoha. Tapi kalau perbuatan baik di sisi sebelah kanan Anda, ini akarnya 2. Hanya aloba dan adosa. Clear ya kita bicara. Sekarang kita lihat lagi. Lihat perasaannya. Semua yang atas 4 ini perasaannya adalah somanasa. Yang ini perasaannya yang bawah UPK. Lihat dorongannya. Dorongan itu dibagi 2. Spontan dan ajakan. Kalau kita bicara spontan, maka bunyinya adalah asangkarikang. Kalau yang ini sasangkarikang. Tuh. Spontan Mama. Nah, yang mana yang spontan? Yang ganjil spontan, yang genap itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ganjil spontan. 1 spontan. 2 genap sasangkarikang. 3 spontan. Genap sasangkarikang. Asangkarikang, sasangkarikang, asangkarikang, sasangkarikang. Ya. Clear ya ini ya, dorongannya clear. Sekarang kita lihat pandangannya. Kalau kita bicara pandangan, yang pertama bersekutu dengan nyana. Nyana itu adalah pengetahuan atau panya, boleh. Kebijaksanaan. Ada lagi yang tidak bersekutu. Dengan nyana. Atau panya. Karena tidak bersekutu dengan panya, berarti akarnya cuma 2. Kalau bersekutu dengan panya, berarti akarnya 3. Ya, bersekutu dengan panya dan hanya itu bersekutu dengan itu dikenal sebagai ya nyana sampa yutang. Ini nyana wipa yutang. Sehingga kita taruh di sini. Ini berarti adalah nyana sampai yutang. Nyana sampai yutang. Nyana wipayutang. Nyana wipayutang. Nyana sampai yutang. Nyana sampai yutang. Nyana wipayutang. Nyana wipayutang. 4 kategori ini sudah kita bahas di bab 1 sebenarnya. Saya ingin mengajak teman-teman lagi untuk melihat. Kalau teman-teman dikasih tahu begini, siapa tahu teman-teman mau lihat YouTube bab 1. Yang sedang kita bicarakan adalah maha kusala. 10 perbuatan baik dengan 8 bulatan. Gitu ya. Teman-teman, tadi kenapa ini kan perasaannya kan somanasa. Kenapa kok bisa jadi superior? Kita lihat. Alasannya kenapa jadi superior? Kita lihat sekarang.
Teman-teman nanti belajar di Dhamma Sanggani ya, teman-teman ya. Guru saya Hasin Kaminda sudah pernah mengajar Dhamma Sanggani, tapi belum, sepengetahuan saya belum selesai. Saya belum sempat ngikutin sih ya. Saya belum sempat ngikutin ketika beliau mengajar Dhamma Sanggani di YouTube. Saya belum sempat lihat juga, belum sempat dengar juga ya. Karena kita udah keburu belajar Patana kan. Nah teman-teman lihat nih ya. Teman-teman kita lihat. Kenapa saya mengatakan kalau kita belajar, kalau kita sedang berbuat baik dengan Maha Kusala, ada 10 perbuatan baik tentu di sini yang kita lakukan ya. 10 perbuatan kebaikan. Dari 10 kebajikan itu, teman-teman sekalian, teman-teman harus kondisikan yang somanasa. Kenapa harus somanasa? Tentu somanasanya dari 3 tahapan. Tahapan uba cetana, tahapan munca cetana, tahapan apara cetana. Ya, harus somanasa. Kenapa harus somanasa? Nih lihat ya, kalau seandainya semua somanasa. Perbuatan baik yang Anda lakukan, nih, yang 4 ini nih. Ya, yang nyana sampayutang. Baik itu yang somanasa, ya. Kalau kita bicara somanasa ya. Kalau dia somanasa, maka hasilnya juga somanasa. Kalau somanasa, hasilnya juga somanasa. Ya. Hasilnya juga somanasa. Kalau UPK, hasilnya cuma UPK. Hijau ini namanya wipaka atau buah. Buah dari apa? Dari kebajikan yang dilakukan di Maha Kusala. Maha Kusala buahnya di sini. Ini adalah kondisi yang disebut patis. Dia punya fungsi limpat ya. Dia punya fungsi sebagai patisati, kelahiran kembali, sebagai bawangga, proses keberlanjutan, sebagai cuti meninggal, dan ini sebagai tadaramana. Ya. Nah, dia punya fungsi nih menyimpan juga. Sehingga apa yang terjadi? Ini adalah membuat kita lahir di mana? Patisandinya. Membuat kita lahir di 6 alam dewa dan 1 alam manusia. 6 alam dewa dan 1 alam manusia. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan nih teman-teman, ya perbuatan baik yang kita lakukan ini akan mengkondisikan di dalam kitab Dhamma Sanggani ya. Perbuatan baik yang 3 akar nih ya. Yang 3 akar ini akan mengkondisikan kalau kita berbuat baiknya puba cetana, munca cetana, dan karena kita belum bicara akar ya. Ini kan akarnya 2, ini kan 4 akar. 3 akar, ini 2 akarnya. Kita nggak bicara akar. Kita sedang bicara somanasa dari sisi puba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Ya, kalau ini perbuatan ini yang sebelah sini yang nyana sampayutang, baik itu yang somanasa maupun UPK, hasilnya di dalam kitab Dhamma Sanggani hasilnya 16. Buahnya 16. Mana saja itu Romo? Ini dia. 4, kurang 4 lagi, kurang 8 ya. Ini kan udah 8 nih. 16 potong 8. Nah, 8-nya apa? Yang ahituka kusala. Yang 8 ini. Makanya saya mengatakan sama teman-teman kemarin waktu di berita bicara di, ini kan kuning ya. Gitu kan, ini kan kuning kan. Tuh, gitu kan. Lihat nih. Ini kita bisa melihat, mata kita melihat yang bagus-bagus. Telinga kita mendengar yang bagus-bagus. Hidung kita mencium yang wangi-wangi. Makanan kita rasanya enak selalu. Tubuh kita selalu bahagia. Ya. Tubuh kita selalu bahagia. Tuh, ya. Selalu bahagia, ya. Tuh, bentar ya. Tubuh kita selalu bahagia.
diterima dengan penuh UPK, ya, diperiksa dengan penuh UPK dan bisa juga somanasa. Hasilnya 16 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Makanya Dhammapada mengatakan begini, di dunia ini dia bahagia, gitu kan kalimatnya. Di dunia ini dia bahagia, di dunia sana dia akan bahagia. Mereka yang melakukan kebajikan, para pelaku kebajikan itu akan berbahagia di dua dunia. Tuh. Dhammapada bilang begitu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan ini ya, perbuatan baik yang kita lakukan ini, sorry tadi anak nawarin saya minuman. Saya bilang pakai susu saya nggak minum, ya. Jadi teman-teman sekalian, karena sudah vegetarian saya sekarang, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, karena apa namanya, karena kita bisa melihat yang ini kan adalah ahetuka kusala, ya. Ahetuka kusala wipaka, ya. Jadi Anda lihat nih, kalau Anda ini kan namanya hokinya gede di sini. Di kehidupan Anda hokinya gede. Kenapa Anda bisa hoki? Hasil dari perbuatan baik. Yang ininya adalah pacupannya, yang ini adalah pacaya dhamma. Pacaya dhamma, pas itu ada kondisi-kondisi. Kondisi akar, kondisi aramana. Wah, jadi kan kalau sudah belajar bab 8 sebenarnya ini enak nih di ngomongin, ya, pakai bab 8. Ya, tapi kita lihat di situ teman-teman tuh, ya. Jadi ini adalah sebab, ini akibat. Akibatnya 8. 16 ini dapat dari mana? Dari sini. I, san, se. 4 ini, saya silang aja deh ya. 4 ini, 1, 2, 3, 4 ini, kalau perbuatan baiknya dengan ubah cetananya somanasa, muncah secara pertananya somanasa, apara cetananya somanasa, hasilnya 16. Tapi kalau di sininya enggak somanasa, tidak somanasa nih, tapi hanya UPK, di apara cetananya UPK, hasilnya cuma dapat 12. 12 itu yang mana, Romo? 12 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gara-gara perbuatan apara cetananya tidak somanasa, hanya UPK, maka hasilnya berkurang jadi 16, jadi 12. Nanti saya ceritakan di dalam Dhammapada, nanti saya ceritakan. Ini kalau perbuatannya di sini, di nyana sampayutang. Kalau perbuatannya di nyana wipayutang, tidak bersekutu dengan panya, nggak ada panya, hanya ada alobado saja. Kalau perbuatan baiknya ubah cetananya somanasa, muncah cetananya somanasa, apara cetananya somanasa, hasilnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perbuatan yang di sini itu hasilnya maksimal 12. Kalau ubah cetana, muncah cetana, dan apara cetananya somanasa. Tapi bagaimana, Romo, ketika perbuatan baik yang nyana wipayutang ini, baik itu yang somanasa maupun yang UPK, kalau ternyata ubah cetananya saya somanasa, muncah cetananya saya somanasa, tapi apara cetananya saya UPK, hasilnya tidak 12, tetapi hanya 8. 8 mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari situ hasilnya cuma 8, berarti perbuatan baik yang kita lakukan hanya 2 akar, ya, dengan perasaan yang somanasa hanya di puba dan di munca, tidak berakibat kepada kelahiran kembali di alam bahagia.
Kita hanya hidup bahagia saat ini aja. Tuh, teman-teman serem nggak sekarang kalau kita belajar Abhidhamma? Perbuatan baik aja perlu kita maintain loh. Perbuatan baik aja perlu kita maintenance dari sisi perasaan. Padahal kita sedang ngomongin serba-serbi atau akinaka, masih ada 5 lagi nih yang belum kita bahas. Kita belum bicara akar, kita belum bicara tentang fungsi daripada fenomena batin. Kita belum lagi berbicara tentang pintunya duara, kita belum lagi berbicara tentang objeknya arah mana, dan kita belum bicara tentang alam bana, watu ya. Bayangin tuh teman-teman. Ya, panjang ya. Panjang banget nih Romo Ardi nih ya. Makanya bab 3 kita ini nanti akan terasa panjang dan lama. Nggak apa-apa ya, kan kita tidak dikejar deadline ya. Supaya ini sekali lagi saya berharap berkali-kali teman-teman terima kasih sudah difasilitasi Zoom ini. Kita hanya butuh supaya teman-teman ini direkod dengan baik ya. Supaya teman-teman kita bisa tuh begitu tuh hasilnya bisa menentukan. Perasaan itu bisa menentukan hasil. Kan hijau ini apakah hasil ya, padahal berdana di wihara yang sama, biku yang sama, waktu yang sama, dengan kualitas batin yang berbeda, hasilnya bisa berbeda-beda. Ya, teman-teman masih dengar nggak ada kalimat upasika laja di dalam Dhammapada? Upasika laja ini kebetulan sangat miskin. Bukan upasika laja ya. Brahma Eka Sapata. Eka Sapata. Brahmana Eka Sapata itu Eka itu satu. Dia hanya punya satu jubah. Jadi di zaman Sang Buddha ini ada seorang Brahmana. Kalau dia Brahmana, maka dia punya istri juga Brahmani namanya ya. Dia hanya punya satu jubah. Kalau istrinya keluar, si suaminya tidak keluar. Kenapa? Karena tidak punya jubah, dia hanya telanjang. Tentu kalau kita bicara telanjang bukan telanjang bulat ya, jangan Anda berpikirnya negatif. Pasti kan yang namanya jubah itu kan di India kan ada jubah naga gitu ya, cuman ada sarungnya saja, tapi jubahnya nggak ada. Kalau suaminya pergi, Brahmana Eka Sapata ini pergi, istrinya tidak pergi. Satu hari Buddha datang bersama rombongan para biku dengan sangga. Dia datang ke desa di mana Brahmana Eka Sapata ini tinggal. Masyarakat desa, masyarakat kampung berduyun-duyun, berbondong-bondong cerita kedatangan Sang Buddha di desa ini. Kalau ada Sang Buddha, ada sangga, pasti umat akan berduyun-duyun berdana. Karena tidak gampang ya bertemu dengan seorang Buddha kan. Kico manusapati labo icang macana ciwitang icang satthamma sawanang kico budo gitu kan. Kico budo padot itu kan sangat sulit kemunculan seorang Tathagata ya. Kita hari ini hidup 2600 tahun setelah Tathagata pergi meninggalkan kita loh ya. Teman-teman, ketika para biku sangga ini menerima persembahan dana dari umat, si Brahmana Eka Sapata ini perang dalam batinnya. Apa peran batinnya? Dia hanya hitung kayak kancing baju. Berdana tidak, berdana tidak, berdana tidak. Akhirnya si Brahmana Eka Sapata ini memutuskan untuk berdana. Kenapa dia memutuskan untuk berdana kepada Sang Buddha dan Sangga? Karena tidak ada kesempatan lagi bagi dirinya kalau Sang Buddha tidak hadir ke desa itu. Dia kondisikan batinnya untuk berdana. Dia jalan dari rumah ke tempat di mana Sang Buddha menerima persembahan dana itu, dia dengan penuh somanasa. Dan pada saat dia berdana kepada Sangga, kepada Sang Buddha dan Sangga, sudah dia berdana, si Brahmana Eka Sapata ini perasaannya penuh dengan somanasa. Bahkan dia teriak-teriak, aku menang, aku menang, I'm the winner, gitu kan kalimatnya. Ya, Raja Pasenadi Kosala mendengar nih
coletehannya si Brahmana Ekasapata ini. Ada apa dengan kamu Brahmana? Maaf Raja, saya menang. Kenapa kamu katakan menang? Saya telah menang melawan pertempuran di dalam batin saya. Jubah satu-satunya yang saya miliki, saya danakan kepada Sangga. Oh, senang sekali ya Raja Pasenadi Kosala, karena Raja Pasenadi Kosala ini, maaf ya, Raja Pasenadi Kosala ini adalah gemuknya minta ampun, kayak Jilahut ya. Ya, dia besar karena hobinya makan. Dan di masa mendatang dia adalah calon Buddha sama seperti Buddha Gautama. Ya. Nah, tapi dia berhasil ngurusin badan. Nah, saya lagi coba berusaha ngurusin badan kayak Raja Pasenadi Kosala ya. Teman-teman sekalian, Pasenadi Kosala ini mendengar celotehan daripada Ekasapata ini, waduh, dia bilang hebat banget nih. Senang sekali Raja Pasenadi Kosala ini dan akhirnya dia menganugerahkan kepada Brahmana Ekasapata ini 4 jubah baru dengan 4 kebutuhannya, dengan 4 perhiasan dan segala macam. Wah, keren banget ya. Si Brahmana Ekasapata ini karena saking girangnya mengatakan kepada sang raja, Raja, saya terima persembahan raja ini, saya terima dengan senang hati, dan izinkan saya memberikan 4-4-nya. Yang 4 itu semuanya diserahkan kepada Sangga. Brahmana, Raja Pasenadi Kosala kan, waduh kaget melihat persembahan 4 itu diserahkan semua kepada Sangga. Kalau gitu, Brahmana Ekasapata, aku anugerahkan kau 8 jubah baru dengan 4 kereta kerajaan dan sebagainya. Keempat-empatnya ini dia persembahkan, ke-8-nya ini kan dikali lipat ya, dari 4 dikali 2 dilipatin ya. Biasanya begitu. Lalu dia minta izin kepada Raja Pasenadi Kosala untuk memberikan 8 anugerahnya itu diserahkan kepada Sangga. 3 kali biasanya zaman Sang Buddha, saya tidak ngerti kenapa 3 kali. Brahmana Pasenadi Kosala, Raja Pasenadi Kosala menganugerahkan 2 kali lipat lagi, yaitu 16. Karena tradisinya tidak boleh menolak raja sampai 3 kali, namanya menantang raja. Akhirnya Brahmana Ekasapata menerima 16 jubah baru dengan perhiasan dan sebagainya. Ya, Ananda bertanya kepada Sang Buddha, kenapa Brahmana Ekasapata itu bisa langsung berbuah, mendapatkan 16 kereta kerajaan dengan lengkap dengan kebutuhannya, dengan jubah yang begitu lengkap. Sang Buddha mengatakan, seandainya Ananda, kata Sang Buddha, seandainya Ananda, kalau Brahmana Ekasapata ini tidak menghitung rugi, dana tidak, kata Sang Buddha, rasanya tidak hanya galau, maka Brahmana Ekasapata akan menerima 32 jubah dari Raja Pasenadi Kosala. Cerita ini mengajarkan kita, Romo Ramani, sesuai dengan Abhidhamma yang kita pelajari. Kalau kita sedang berbuat baik, jangan tunda. Ya, kenapa jangan tunda? Karena kehidupan kita akan diliputi oleh marana, kematian. Ketika kita manusia lahir, kita bicara di Patisamuppada ya, ada 5 kala, gambarnya ada 5 tengkorak ya. Salah satunya adalah marana. Marana itu adalah kematian. Kita sedang dikejar oleh raja kematian. Ajewa kicamatapang, kojanang maranang suwe. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui esok hari apakah kita hidup atau tidak. Karena itu Sang Buddha, ajewa, ayo bangun, ayo sadar. Esok hari kematian tidak tahu. Seandainya, Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa besok ada kematian, maka kalau kita tahu besok adalah hari ini adalah hari terakhir kita, maka akan ribuan kebajikan, jutaan kebajikan kita lakukan.
Tapi karena marana kematian itu misteri, kita diliputi oleh moha kebodohan batin, kita menganggap bahwa kematian itu masih lama dan panjang. Karena masih lama, saya tidak sadar, tidak sati, tidak ajewa. Umur saya baru 30 tahun. Biasa orang mati kan 70, 80, masih panjang. Padahal kematian tidak menunggu usia tua. Kematian tidak menunggu sakit. Karena itu saya berharap sama Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, gunakan sisa kehidupan ini sebelum kematian datang untuk melakukan maha kusala cita 8. Tentu yang apa Romo? Tentu yang somanasa. Karena teman-teman nanti akan belajar ya. Ini nggak keburu nih Romo ya. Nanti teman-teman kalau teman-teman mau mencapai jana 1 sampai jana 4, teman-teman harus mulai dari sini. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke jana 5 atau jana arupa 4, teman-teman harus masuk dari sini. Nah, bedanya begitu. Bisa nggak Romo saya masuk jana ke-6, ke-5, ke-6, enggak dari sini. Ora iso. Ya. Dan itu yang perlu dipelajari oleh teman-teman ketika teman-teman belajar bab 9. Ini adalah buah. Ini adalah sebab. Sebabnya harus tahu dari mana kita memulai. Kenapa teman-teman tidak bisa mencapai jana 5, tidak bisa mencapai jana arupa? Karena mulainya mungkin dari somanasa. Mestinya harus dari UPK. Nanti ya teman-teman kita belajar itu. Nah karena itulah saya ingin mengajak teman-teman, karena waktu kita selalu, saya setuju waktu kita dibatasi, ya teman-teman karena waktu kita dibatasi, jadi pelajaran kita akan semakin lama dan panjang, ya. Ini teman-teman sekalian, ini adalah perbuatan yang somanasa. Lihat yang atas semua somanasa. Lihat ini ya. Lihat Anda lihat ini sama lihat yang saya buat ya. Ini somanasa, ini somanasa, ini somanasa. Tapi yang bawah UPK nanti. Nih, ini bawah UPK. Yang bawah pasti UPK. Yang bawah pasti UPK. Yang bawah pasti UPK. Nah, yang sisi sebelah sini pasti nyana pengetahuan, dwipayutang tidak bersekutu dengan pengetahuan. Tidak bersekutu dengan pengetahuan itu berarti tidak ada panyanya, tidak ada amohanya. Lihat, nyana wipayutang, nyana wipayutang, nyana wipayutang. Kalau yang sebelah sini, nyana sampai yutang. Tuh, bersekutu dengan pandangan benar. Karena bersekutu dengan pandangan benar berarti pasti ada amoha, ya. Tuh, ya. Dan nanti akibatnya di mana? Ini akibatnya. Ya. Ini akibatnya, teman-teman ya. Ini akibatnya. Ini adalah kalau perbuatan baik di sini, akibatnya bisa 16. Di dunia ini dia orang pelaku kebaikan gitu ya, atau pelaku kejahatan, maka di dunia ini dia akan menderita. Nih, menderita dia terus. Sakit, kecewa, putus asa. Dan di kehidupan berikutnya dia akan lahir di alam apaya. Ini adalah kondisi yang melahirkan di alam apaya. Ya, jadi jelas ya. Jangan pernah berharap kalau sekarang hari ini menderita, nggak apa-apa saya menderita, nggak apa-apa saya miskin hari itu apa saya miskin kehidupan ini, tapi mudah-mudahan di kehidupan akan datang saya akan bahagia. Dari mana datangnya? Kalau Anda miskin, berarti Anda pasti akan dosa mulanya lebih banyak berkembang. Ya,
lihat orang hiri, lihat orang pakai mobil hiri, orang pakai motor hiri, pakai baju baru hiri, cantik hiri karena ke salon. Waduh. Makanya kemiskinan adalah penyebab dari namanya perbuatan buruk. Begitu Romo Ardi. Saya kasih waktu buat tanya jawab kali ya Romo. Sadu. Ya, berhubung hostnya tidak hadir yang asli, jadi nggak ada yang reminder Romo nih. Oh, iya. Saya lebih fleksibel ya. Pantesan Romo dari tadi saya kayaknya bawaannya ngantuk aja Romo. Ya sebenarnya harusnya di reminder Romo sudah lewat dari 17 menit ya. Baik, Rama nih kalian Mita, semakin menarik ya pembahasan malam hari ini. Romo menjelaskan mengenai bagaimana wedana yang muncul di Sobana Cita 24. Ya, tadi Romo menghimbau kita, mengajak kita setelah kita belajar Pakinaka khususnya wedana di pembahasan Sobana ini, yaitu Mahakusala Cita 8. Mari semua kita berada di tanah untuk selalu mengkondisikan perasaan atau wedana somanasa, puba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Jadi sebelum, saat, dan sesudah berdana selalu kita kondisikan dengan perasaan somanasa. Ya, dengan belajar Abhidhamma Pakinaka ini juga Romo mengingatkan kita menjadi lebih cerdas dalam melakukan perbuatan bajik. Ya, ini semakin menarik. Tadi juga kita sudah lebih jelas mempelajari bagaimana dampak dari nyana sampayuta ya terkait dengan kebajikan yang dilakukan terkait dengan pengetahuan bagaimana wipaka yang muncul. Sebenarnya nih Romo mengingatkan kita memotivasi agar membuka kembali pembelajaran bab 1 ya Romo ya. Karena kita sudah ada recording bab 1. Silakan kalian minta melihat recording bab 1 mengenai pembahasan cita atau kesadaran. Di sana lebih jelas lagi. Untuk bab 3 ini Romo hanya menggarisbawahi bagaimana wedana muncul di Sobana Cita ya, di Cita kesadaran 89 sampai 121. Baik, masih tersisa 11 menit lagi untuk memberikan kesempatan kepada kalian Mita untuk bertanya. Silakan. Mungkin ini krianya bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya atau gimana, Roh? Mahakriya 8-nya? Ya, sekarang ya kita kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan sekarang. Ya. Oke ya teman-teman. Jadi bahwa Sobana itu indah. Dan perbuatan yang indah itu ada Mahakusala dan ada Mahawipaka. Kalau kita bicara di Abhidhamma, di bab 8, ini jadi Pacaya Dhamma. Yang ini jadi Pacayu Panyadhamma. Ya. Ini sebab, maka ini berakibat. Tapi untuk kasus Sobana, karena dia keluarganya keluarga Kama Wacara, enggak serta-merta bahwa perbuatan baik saya di sini, hasilnya di sini. Nggak bisa. Ya, itu adalah pengecualian untuk kasus ini. Walaupun ini adalah sebab, bukan berarti langsung berakibat secara otomatis kalau perbuatan baik saya di sini, berakibatnya di sini. Perbuatan baik saya di sini bisa berakibat di sini, bisa berakibat di sini, bisa berakibat di sini, bisa berakibat di sini, di sini, tergantung akar, tergantung perasaan, tergantung pandangan. Jadi dia tidak serta-merta langsung, gitu ya teman-teman. Ini jadi perhatian. Siapa sih yang melakukan ini? Ingat ya,
Ini adalah fondasi. Kebajikan ini fondasi untuk Anda bisa pindah keluarga. Syarat Anda pindah keluarga dari keluarga Kama Wacara ke keluarga Mahagata, bahkan ke keluarga Lokutara, pintunya dari sini. Makanya jangan remehkan kebajikan. Jangan remehin kebajikan kita nih. Jadi parami bisa kita pindah keluarga loh. Syarat supaya kita pindah keluarga ke keluarga Mahagata dan keluarga Lokutara, pintunya harus dari sini. Tentu untuk bisa pindah ke keluarga Mahagata dan Lokutara, hanya ini pintunya. Yang lain, yang ini, ora iso. Hanya pintunya yang sesil. Fondasi. Ya. Kalau Anda sudah jadi arahat di sini, arahata, dan Anda tinggalnya di alam manusia tentu, nggak mungkin Anda selalu meditasi. Karena Anda sedang menjalankan hidup sebagai manusia. Walaupun batin Anda sudah Lokutara. Gitu kan? Walaupun batin Anda sudah Lokutara. Anda bisa saja hari-hari Anda misalnya sebagai manusia, sebagai seorang arahat, Anda mungkin pindah patah, kalau jadi biku kan pasti, karena syarat menjadi arahat kan harus memakai jubah. Anda pindah patah, Anda ceramah, Anda makan, Anda minum, semua aktivitas Anda ini di sini bulatannya. Yang dikenal sebagai Maha Kiriya Cita 8. Jelas ya? Kita tidak mungkin melakukan perbuatan ini kalau kita belum arahat. Jadi Anda mencapainya, dari sini Anda fondasinya, Anda mencapai arahat, semua aktivitas yang Anda lakukan Anda di sini. Kalau ini yang Somanasa di sini, kalau yang UPK di sini. Perbuatan baik Anda bisa nggak 3 akar? Bisa. Bisa nggak 2 akar? Bisa. Tergantung. Anda kan makan nggak mungkin dengan 2 akar. Misalnya apa dengan 3 akar? Misalnya begitu. Jadi perbuatan Mahakirya Cita 8 ini adalah Anda harus mencapai dulu nih keluarganya, keluarga arahat Magapala. Kalau Anda sudah mencapai, ini Lokutara adalah pencapaiannya. Kalau aktivitasnya di Mahakirya Cita 8. Pada saat Anda jana 1, di sini Anda jana 1. Jana 2 di sini. Jana 3 di sini. Jana 4 di sini. Jana 5 di sini. Kalau Anda pada saat seorang arahat misalnya sedang masuk di jana arupa 1 di sini. Arupa 2 di sini. Arupa 3 di sini. Arupa 4 di sini. Karena dia manusia biasa. Apakah dia langsung tiba-tiba ke sini? Tidak. Dimulai dari sini. Jana 5, jana arupa dari sini. Jana 1 sampai jana 4 dari sini. Tuh. Dari situ jelas, teman-teman sekalian, bahwa ternyata Sobana ini, fondasi ini bagus. Makanya harus Buddha itu mengumpulkan dasa parami, 10 parami yang dikembangkan jadi 30 parami. Selama berapa lama Romo? 4 asankheya, kapa, dan 100.000 kalpa. Dia seorang apa? Seorang Panyadika Bodhisatta.
membutuhkan 4 asankea dan 100.000 kalpa. Parami yang ditanam, dana sila nekama panyawirya kanti saca ditanam meta UPK itu tidak 10 tapi 30. 10 ini jadi kan parami namanya ya. Parami. Jadi upa parami, parami dan apara parami. Oh. Jadi 30. Selama berapa lama menyempurnakan parami? 4 asankea dan 100.000 kalpa lamanya. Jadi teman-teman sekalian, untuk bisa pindah ke keluarga Lokutara Cita, tidak hanya mempunyai fondasi dari Mahagata jalannya, tetapi juga harus punya tabungan. Tabungannya adalah parami. Dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, dan upeka. Ya, saca kebenaran, aditana tekad, gitu ya. Nekama itu pelepasan. Nah, teman-teman bisa lihat di bab 1. Seperti itu Romo Ardi, sudah jam 9 kurang 2 menit. Ada yang mau tanya? Ibu Sriana? Ya, sadu, Romo. sadu. Ya. Dari yang Romo uraikan itu berarti ahetuka itu efek di langsung kehidupan ini ya, Mo ya? Mau Ahetuka suka adalah atau duka gitu ya, Mo ya? Ya. Tapi sebenarnya ahetuka itu hanya baru bisa dilihat, diamati dengan meditasi sebenarnya. Ini ya Bu Sri ya. Ini yang kusala kan? 7 ya. Ya, 7 kusala. Ini aku salah kan? Salah 8. Ini yang kiri ya. Dia 3 ya. Ya. Ini kan UPK. UPK, UPK, UPK. Ini duka gitu kan? Duka. Nah, Ini UPK, 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 UPK. Ini suka. suka. Dia baru bisa jadi UPK kalau apa? Dilihatnya dari apa? Meditasi. Meditasi itu bahasa paling adanya apa, teman-teman? Cita bawangga. Cita bawana. Tapi orang malas menggunakan cita, jadi bawana saja. Padahal namanya cita bawana. Ketika mata saya menangkap objek, ya, lalu saya timbul perasaan senang, padahal ini adalah wipaka buah, hanya baru bisa saya selami ketika saya sedang cita bawana atau meditasi. Oh, melalui meditasi ya, Mo. Kalau seandainya langsung itu, maksudnya ketemu orang, kita dimaki-maki orang, itu kan langsung apa? Efeknya ada itu, Mo. Iya, ini buah. Ini kan nggak bisa kita kendalikan. Iya. Karena adalah buah wipaka. Terus cara Dan kita buat menyikapinya sesuai dengan yang aturan ini ya, Mo ya. Ya, yang Wotapana tadi, Wotapananya harus di mindfulness, harus sebelum diputuskan, harus melalui penyelidikan, melalui perenungan, melalui pengamatan. Jadi jangan cepat-cepat memutuskan. Iya. Berarti ini seperti rumusnya ya, Mo. Kalau lagi dimaki-maki orang, kita UPK saja gitu ya, Mo. Jadi pada saat ya. dimaki-maki orang, anggap kita sedang bayar utang. Kalau dipuji orang, kita sedang menerima bunga. Tapi masalahnya Ibu Suryana ya, batin dimaki sama dipuji, beratan mana? Beratan mana, Ramani? Beratan dimaki ya, Mo. Oh, tidak. Kalau biasa dimaki, ada orang maki-maki kita udah biasa. Ibu Suryana yang jelek-jelekin saya, itu Romo Ruby gendut, tuh Romo Ruby begitu, saya nggak ada masalah. Karena udah saya sering dengerin itu. Tapi kalau saya dipuji, terus tiba-tiba Ibu Suryana tidak memuji saya berharap loh. Oh, gitu ya, Mo. Iya, saya berharap.
kok tumben Ibu Sriana kok nggak muji saya? Dan ketika Ibu Sriana tidak memberikan pujian kepada saya menderita nggak? Menderita. Makanya perlu disadari bahwa adalah Ataloka Dhamma, 8 kondisi dunia, ya ada di sini. Ada di sini. Kalau nggak untuk, ya gimana? Berarti muji-muji orang itu harus hati-hati juga ya, Mo ya? Bahaya juga ya, Mo? Ada yang memuji. Ya kalau dia pantas dipuji kan gini. Kusala nih kalimat kusala sama kusala masih ingat nggak? Kita belajar di awal. Ini saya baca dari Yang Mulia Asin Keminda nih ya. Akusala dan kusala itu pengertiannya apa? Akusala pengertiannya kan 3. Secara mental Sehat. tidak sehat. Gitu kan? Kalau orang melakukan perbuatan akusala secara mental tidak sehat. Pantas nggak dicela? Pantas dicela. Pantas dicela. Yang nyela siapa? Bukan temennya, tapi yang nyela adalah para bijaksana. Terus yang berikutnya apa? Dia kamuflase nih. Dia bikinnya orang kan kalau udah berbuat salah kan dia bikin semacam kamuflase, dia bikin semacam pencitraan. Kan orang-orang yang pencitraan itu kan orang-orang yang sebenarnya melakukan kesalahan. Ya. Tetapi nggak usah khawatir, walaupun dia sering melakukan pencitraan akan berakibat kepada penderitaan. Nah sekarang kebalikan, mereka yang melakukan kusala, perbuatan baik, 3 juga. Kalau Anda berdana, Anda menjaga sila, Anda meditasi, Anda belajar dhamma seperti saat ini, berarti batin Anda sehat. Ya, kalau Anda mau belajar abhidhamma rutin seminggu 3 kali, berarti batin Anda sehat nggak? Batin Anda sehat. Pantas nggak belajar abhidhamma ini dipuji? Pantas dipuji. Tapi siapa yang muji? Para bijaksana. Kalimatnya begitu, ada kalimat bijaksana. Ya, ada nggak yang memuji kita? Para sebenarnya ingin mendapatkan, ingin menjatuhkan kita, ada. Tapi kan yang penting dipuja oleh para bijaksana. Jadi Ramani, Ibu ya, ketika ada orang mencaci maki kita, kita dibenci sama orang lain, nggak apa-apa. Selama dibenci oleh orang lain, orang itu tidak bijaksana, nggak apa-apa. Kalau kita sudah dibenci oleh para biku, dibenci oleh para petinggi, gitu ya, wah itu baru kita sedih. Ya, bahkan kita dibenci oleh Sang Pencipta, misalnya kalimat kalau kita mau mengambil agama lain misalnya, selama dibenci orang yang tidak bijaksana nggak apa-apa. Ya. Dan ingat ya, perbuatan baik kita ini walaupun kita nggak selfie, nggak kita upload di media sosial, dia akan berakibat kebahagiaan kepada kebahagiaan. Tuh. Ya. Jadi nggak usah, walaupun Ibu Sriana sembunyi-sembunyi berbuat baiknya, nggak perlu orang lain tahu, tetap akan berakibat kepada kebahagiaan. Kalau jawananya 2 sampai jawana 6, kebahagiaannya terus mengikuti kehidupan Ibu sampai Ibu parinibbana. Serem ya? Red. Begitu Ibu Sriana. Memang nggak gampang ya sih Ibu ya. Ya, ini karena UPK ini harus dilihat dari meditasi. Hasil perenungan gitu loh ya. Kalau saya ngelihat mata, saya melihat nggak suka, pasti sebel, pasti duka, pasti apa? Pasti domanasa. Ngelihat pujian, dengerin yang bagus-bagus, pasti suka, pasti somanasa. Padahal harusnya kan UPK. Ini bisa UPK ini terjadi kalau kita sering bermeditasi. Begitu Ibu Sri. Oh iya, oke, mau mengerti, mau jelas. Terima kasih, mau. Ya, makasih Ibu Sriana. Sadu. Ya, terima kasih Ibu Sriana atas pertanyaannya. Ya, dengan pertanyaan Ibu Sriana tadi
jawaban dari Romo mengkoreksi pernyataan saya di awal ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan di Ahetuka Cita di Ahetuka Cita 18, perasaan netralnya ada 14, kemudian ada suka dan duka 2 perasaan dan somanasanya 2. Baik. Sepertinya waktunya sudah cukup. Jadi mulai sekarang kita hati-hati bila dipuji oleh seseorang, karena itu lebih berat dibandingkan kita dicemooh oleh orang lain. Ya, waspada, waspada, waspada. Baik, silakan ditutup Romo. Ya, terima kasih Romo Ramani semua yang telah mendukung saya untuk melakukan kebajikan. Semoga terus kita diberikan kesadaran bahwa nama besar, pujian itu akan membuat kita jadi sombong, ya. Kita belajar abidama, selalu diingatkan oleh guru saya, bukan untuk menjadi polisi buat orang lain, bukan untuk bisa menjadi bahwa kita adalah paling hebat. Tidak ada di dunia ini yang orang yang Superman, nggak ada, ya. Semua orang punya potensi untuk mencapai kebudahan. Semoga dengan kita belajar abidama ini, kita punya pandangan benar tentang kehidupan. Dengan kita punya pandangan benar tentang kehidupan, maka kita bisa mengerti mana itu kama, mana itu wipaka, dan akhirnya kita bisa membedakan mana kama, mana wipaka. Berarti kita punya pandangan benar. Dan pandangan benar itu akan menuntun kita kepada Maga 8 atau Jalan Mulia Berunsur 8, dan akhirnya secara otomatis kita bisa mencapai Maga Nyana. Teruslah berbuat baik dengan belajar Dhamma, Pariyati Dhamma. Dengan kita belajar Pariyati Dhamma, mudah-mudahan Buddha Sasana terus berkembang. Sabi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Baik, Rama Ramani kalian Mita, selanjutnya mari kita lakukan pelimpahan jasa dengan pembacaan pandana. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Dan semoga kekuatan jasa kebajikan ini dapat mengikis kilesa hingga pencapaian nibbana. Anda mayang patidanang karo mase punya sidani katasa yana nyani kata nime sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaca mayang mata pitadayo ditame capya ditawa anye maja tawerino satati tantilo kasming te buma catuyo nika pance kaca tuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te saya ye cimang napajananti dewa tesa niwaedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino ema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Mari kita akhiri kelas malam ini dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Udang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Rama Ramani, Kalenemita, kita akan jumpa kembali hari Senin untuk kembali membahas bab 3, jaga kesehatan, Sugihontu, Namo Buddhaya. Namo Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Pianir. Namo Buddhaya, Romo.